Tak sedikit orang-orang yang memilih untuk merantau demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti warga desa memutuskan untuk mengadu nasib ke kota besar, salah satunya Jakarta. Walaupun mereka hidup serba sederhana dan apa adanya, namun siapa sangka para perantau tersebut memiliki rumah mewah di kampung halamannya. Berkat usaha dan kerja keras, mereka berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah dalam jumlah fantastis. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa perkampungan yang identik dengan profesi yang digeluti, seperti perkampungan pedagang bakso di Wonogiri, perkampungan pedagang Madura, dan masih banyak lagi. Namun, berbeda dengan perkampungan lain, perkampungan berikut memiliki jajaran rumah megah layaknya perumahan elit di kota-kota besar. Tidak hanya itu, rumah-rumah yang berdiri di perkampungan tersebut memiliki ornamen arsitektur yang mewah bagaikan rumah-rumah para sultan. Lantas, bagaimana penampakannya? Berikut Infonesia akan merangkum deretan perkampungan tajir di Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Kampung Warteg. Dengan harga terjangkau, orang-orang yang makan di warteg sudah bisa merasakan kenyang. Walaupun bentuk warteg yang terkesan sederhana, namun keberadaannya telah menjadi sumber pendapatan yang tidak sedikit bagi para pemilik warung tersebut. Terlihat hidup serba sederhana dan apa adanya, namun siapa sangka para pengusaha warteg itu memiliki rumah mewah di kampung halamannya. Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, ada perkampungan yang sebagian besar rumahnya merupakan rumah mewah berlantai 2. Seperti di Desa Sidapurna dan Desa Sidupaton, Kecamatan Dukuh Turi. Di sana sebagian besar hunian warganya tampak elit bagaikan perumahan mewah di Jakarta. Kedua desa tersebut merupakan kampung halaman para juragan warteg. Kesan mewah sangat melekat pada rumah-rumah tersebut. Selain dapat terlihat dari barisan rumah mewah di sepanjang jalan, fasilitas umum di desa tersebut juga tergolong baik. Contohnya gapura dan jalan beraspal. Para pemilik warteg turut berpartisipasi membangun desa yang menjadi kampung halaman mereka. Hal ini merupakan salah satu alasan agar mereka tidak lupa untuk pulang. Meskipun banyak rumah megah, kampung tersebut terlihat sepi lantaran banyak warga yang merantau keluar kota. Rumah-rumah tersebut hanya diisi oleh penjaga atau orang kepercayaan pemilik rumah. Kampung Bakso. Berbicara mengenai kuliner bakso, salah satu daerah penghasil bakso yang paling populer adalah di Wonogiri. Dari kota ini, banyak warung-warung bakso terkenal yang berjejer di kota-kota besar. Kesuksesan para tukang bakso ini bisa disaksikan bila berkunjung ke Desa Bubakan, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Inilah kampung para tukang bakso Wonogiri yang mencari rejeki di tanah rantau. Kini desa tersebut penuh rumah mewah layaknya villa. Desa ini memang tampil mencolok dibandingkan lainnya. Di desa yang keberadaannya cukup di pelosok itu, bisa ditemui sejumlah rumah mewah bertingkat. Rumah-rumah itu merupakan rumah para penjual bakso khas Wonogiri. Namun rata-rata mereka tidak berjualan di Wonogiri, namun merantau keluar Jawa, mulai dari Sumatera hingga Papua. Biasanya warga hanya pulang untuk merenovasi rumah, kemudian ditinggal pergi ke perantauan kembali. Karena itulah, tidak aneh bila rumah-rumah yang berdiri megah itu terlihat kosong. Hal ini terjadi karena rumah tersebut ditinggal oleh pemiliknya untuk merantau. Rumah-rumah itu baru ramai ketika lebaran dan saat ada tetangga atau saudara yang melaksanakan hajatan. Kampung Toko Kelontong. Suasana Kampung Mandun, Desa Cabia, Kecamatan Talanggo, Kabupaten Sumeneb, Madura, tidak seperti kampung-kampung lain di Madura, lantaran di kampung tersebut berjajar rumah megah bagaikan istana. Banyaknya rumah mewah bernilai fantastis tersebut membuat Kampung Mandun disebut sebagai kampung tajir. Rumah tersebut terlihat sangat mewah dan bernuansa modern.
Hal yang unik adalah para pemilik rumah mewah tersebut adalah para pengusaha warung kelontong Madura yang sukses mengadu nasib di kota besar. Warung Madura sangat mudah ditemui di tengah pemukiman di Jakarta. Selain itu juga tersedia cukup lengkap kebutuhan yang biasa dicari oleh masyarakat dengan harga yang juga terjangkau. Yang juga menjadi kelebihan warung Madura adalah jam operasional mereka yang 24 jam tanpa tutup. Meskipun hanya menempati kios sederhana, namun siapa sangka pemilik warung Madura mempunyai rumah mewah di kampung halamannya. Kampung TKI Arab. Tak sedikit orang-orang yang memilih menjadi tenaga kerja Indonesia demi memenuhi kebutuhannya. Meskipun banyak resiko yang harus diterima, mulai dari harus terpisah dari keluarga hingga siap melakukan pekerjaan berat di negeri orang, namun semua itu terbayarkan dengan hasil yang mereka dapatkan. Pundi-pundi rupiah yang dihasilkan bahkan membuat mereka mampu mewujudkan impiannya. Salah satunya yang ada di perkampungan Bajur, Pamekasan, Madura. Kampung itu disebut oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Kampung TKI Arab, lantaran mayoritas penduduknya pernah atau sedang bekerja di Arab Saudi. Berkat kerja keras mereka, perkampungan tersebut seolah berubah menjadi jajaran rumah mewah dengan pekarangan yang luas. Walaupun letaknya di desa, namun rumah-rumah di daerah ini sangat mewah seperti perumahan elit di kota-kota besar. Kampung elit tersebut memperlihatkan banyak rumah mewah gedongan yang berjejer, bahkan ada yang tingkat 3 bagaikan istana. Namun rumah mewah tersebut sebagian besar tidak berpenghuni karena penghuninya sedang bekerja menjadi TKI di Arab Saudi. Masyarakat yang bekerja sebagai TKI tersebut lebih mengutamakan membangun rumah terlebih dahulu, kemudian membangun bisnis. Kampung Roti Bakar. Di balik perbukitan Majalengka, tepatnya di Kampung Mulyasari, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, ada sebuah pemandangan unik yang sukses mencuri perhatian. Di tengah pemukiman tersebut, tampak sejumlah rumah megah bak istana. Rupanya rumah-rumah mewah tersebut adalah milik para juragan roti bakar. Berkat usaha roti bakarnya, mereka berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah dalam jumlah fantastis. Kampung tersebut sebagian besar ditinggali oleh warga yang berprofesi sebagai tukang roti bakar. Namun tak ada yang menyangka jika penghasilan mereka dari berjualan roti bakar telah membuat mereka sukses menjadi seorang juragan. Rumah-rumah tersebut kebanyakan bertingkat dan memiliki halaman yang luas. Dengan desain interior dan eksteriornya pun menarik dan cukup estetik. Tidak hanya rumah yang dibangun dengan megah, masyarakat Kampung Mulyasari juga membangun masjid sebagai tempat ibadah dengan megah dan kokoh. Kampung Jin. Sebuah kampung bernama Kampung Jin di Majalengka mendadak viral karena hampir setiap warganya memiliki rumah gedongan bertingkat dengan arsitektur yang mewah. Nama asli kampung tersebut adalah Kampung Sukaraos yang terletak di Desa Cimukti, Kecamatan Cikijing, Majalengka. Julukan tersebut didapat dari mayoritas warga yang merupakan pengusaha celana jeans. Produk yang dihasilkan dikirim ke Jakarta, keluar Jawa, dan kota-kota lainnya. Warga di sini pun cukup sejahtera dari keuntungan berlipat ganda dari usaha konveksi celana jeans. Kehidupannya pun begitu mewah, terlihat dari rumah-rumah megah yang dibangun serta mobil yang berjejer di garasi.